Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Raka Adrida. Dan di video kali ini saya akan sharing mengenai pembuatan heading dan kegunaannya dalam skripsi teman-teman semua. Tapi sebelumnya saya ingin jelasin dulu nih heading itu apa dan fungsinya buat apa juga. Jadi heading itu biasa dipakai di awal-awal suatu bab ya. Biasa dipakai di judul bab ataupun di judul-judul bagian lain yang bukan bab, seperti daftar isi, kata pengantar, ataupun daftar pustaka. Nah, sementara fungsi heading itu sendiri yang pertama, dia dapat membuat sebuah teks menjadi lebih menonjol dibanding teks yang ada di sekitarnya. Contohnya, kalimat kata pengantar ini kita akan gunakan heading supaya dia terlihat lebih menonjol dibanding teks yang ada di bawahnya. Yaitu menonjol dalam artian biasanya ukuran fontnya lebih besar, ataupun stylenya dia memakai bold, ataupun juga jenis font yang berbeda dengan jenis font yang ada di bawahnya. Nah, yang kedua itu, fungsi heading adalah dapat membantu teman-teman semua dalam pembuatan table of content. Jadi ketika teman-teman sekarang sudah menggunakan heading, ketika teman-teman mau buat daftar isi nih pakai table of content, nanti pembuatannya akan jauh lebih cepat dan mudah. Dan yang ketiga, heading ini dapat membuat teman-teman menjadi lebih efisien ketika ingin mengganti suatu desain, misalnya desain judul bab. Jadi ketika teman-teman, oh ternyata ada yang salah nih dari stylenya, teman-teman cukup mengubahnya sekali aja di heading, lalu perubahannya itu akan terjadi di semua teks yang menggunakan heading yang sama. Nah, fungsi yang ketiga ini maksudnya seperti apa? Yuk kita praktek aja. Jadi teman-teman bisa langsung buka ya file skripsinya masing-masing. Kalau yang udah ngikutin seri ini dari awal, kita sudah buat skripsi sendiri ya, sampai bagian daftar isi seperti ini. Nah, di bagian ini kita bisa enter, lalu kita bisa buat section baru ya, menggunakan breaks, seperti biasa, pilihnya yang next page. Nah, di next page ini, kita bisa nih langsung pilih di tab bagian style yang atas ini, kita klik yang heading 1, lalu kita klik kanan, pilih modify. Nah, di dalam ini ada banyak atribut yang bisa teman-teman ubah-ubah sendiri sesuai dengan keinginan teman masing-masing. Yang pertama ada name, juga ini bisa ngikutin misalnya heading ini mau style ngikutin base dari style yang mana sih, bisa heading 2 atau yang lainnya. Dan seterusnya, karena di bawah ini juga ada style buat font, terus ada juga buat alignment, ini juga bisa buat warna teksnya. Jadi teman-teman bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan aturan skripsi teman masing-masing. Tapi yang pertama saya biasanya akan ganti name-nya dulu nih. Karena heading 1 ini saya gunakan untuk judul bab, jadi saya akan namainnya sebagai bab. Nah, untuk font, saya biasanya menggunakan Times New Roman. Lalu warnanya dengan hitam dan alignment tengah. Nah, jika teman-teman sudah membuat settingnya sesuai dengan yang teman-teman mau, sebenarnya teman sudah bisa nih klik OK. Tapi di kiri bawah ini juga masih banyak hal-hal yang bisa teman-teman ubah langsung ya di heading ini. Jadi bisa setting paragraf juga, tabs, border, language, bahkan numbering juga nih. Nah, numbering ini akan saya pakai nih sekarang. Sehingga teman-teman nanti ketika bikin bab 1, bab 2, teman-teman nggak perlu repot-repot ngetik lagi. Jadi dia udah otomatis ngegenerate bahwa ketika teman-teman klik heading 1, maka yang muncul langsung tulisan bab 1. Nah, caranya seperti apa? Jadi kita bisa klik dulu ya numberingnya. Nah, di sini di bawah ada define new number format, kita klik. Nah, pertama itu teman harus pilih dulu nih style nomornya, mau nomor biasa, nomor Romawi, huruf, atau banyak juga pilihan lainnya ya. Kalau saya biasanya pakai Romawi, jadi saya klik Romawi. Dan di kolom yang number format ini, teman-teman bisa hapus titiknya, lalu di kiri teman-teman bisa tambahkan tulisan bab spasi 1 seperti ini. Yang 1 ini gak usah diapa-apain ya, karena ini udah bawaan dari sananya. Lalu untuk alignment juga teman-teman bisa ubah nih, bisa left, bisa center, bisa right, sesuai keinginan teman masing-masing. Nah, setelah sudah kita klik OK, lalu kita pilih OK lagi. Nah, dia akan otomatis nge-generate nih tulisan bab 1 seperti ini. Lalu di sini juga kita bisa tambahin teks manual yang kita ketik sendiri. Misalnya judul bab 1 apa, judul bab 2 apa, seperti itu. Nah, tapi kan di sini masih ada jarak nih. Lumayan jauh nih ya. Nah, kita bisa ubah juga nih jarak ini supaya kita deketin. Jadi kita tinggal klik format, lalu pilih paragraf. Nah, di sini leftnya kita bisa ubah ya, jadi 0. Lalu di spesialnya juga saya pilihnya yang none aja ya, saya hilangkan. Lalu saya klik OK. Nah, maka jaraknya akan menjadi lebih dekat dibanding yang tadi ya, dan lebih rapi. Lalu setelah selesai semua, kita klik OK. Mungkin teman-teman bertanya lah, kok nggak muncul apa-apa? Karena kita harus klik dulu nih style heading yang kita udah bikin nih, yang di atas nih bab. Jadi kita klik. Nah, dia akan otomatis memunculkan tulisan bab 1 seperti ini. Nah, mungkin teman-teman juga masih ada yang bingung nih. Nah, tadi itu sebenarnya gunanya numbering kita buat apa? Jadi misalnya teman-teman mau bikin halaman lagi nih untuk bab 2 misalnya, kita bisa enter, lalu kita bikin halaman lagi ya baru, karena berbeda section. Nah, di sini teman-teman langsung aja, nggak perlu ketik misalnya bab 2 seperti ini, udah nggak perlu lagi. Karena teman-teman tinggal klik
heading style yang kita udah buat tadi, maka dia akan langsung memunculkan otomatis teks tulisan bab 2. Nah, kalau mau bikin bab 3 juga sama, tinggal klik bab 3, bab 4, dan seterusnya. Dan ketika dia misalnya kita ubah nih, misalnya bab 2 kita hapus, maka tulisan bab 3 ini akan berubah menjadi bab 2, dan tulisan bab 4 ini akan berubah menjadi bab 3, karena dia juga udah akan merapikan headingnya sendiri sesuai penomoran yang ada di sebelumnya. Jadi ketika kita misalnya bab 2 kita hapus, nah bab-bab yang lain nomornya akan mengikuti sesuai dengan nomor sebelumnya. Jadi ketika yang tadi 2 dihapus, bab 3 ini akan melihat bab sebelumnya apa sih? Oh, bab 1, maka dia akan berubah nomornya menjadi bab 2. Jadi itulah gunanya numbering yang tadi kita udah setting sama-sama ya teman-teman. Nah, yang ini bisa kita hapus dulu biar rapi. Nah, di sini kita bisa ngasih judul juga nih. Misalnya bab 1 itu judulnya biasanya apa? Pendahuluan. Nah, kalau teman-teman mau ngasih judul kan biasanya di bawah tulisannya ya. Tapi kalau di sini teman-teman jangan pakai enter aja seperti ini, tapi kliknya harus shift enter supaya dia masih dalam satu bagian heading yang sama. Karena kalau enter aja, dia akan berubah headingnya yang tadinya bab berubah menjadi normal. Tapi kalau teman-teman pakai shift enter, dia masih akan berada di heading yang sama yaitu bab. Jadi teman-teman tinggal ketik pendahuluan seperti ini. Nah, sebenarnya sih teman-teman juga udah bisa ngisi langsung bawahnya ya. Tapi kan sebelum kita masuk ke bikin heading untuk subbab dan sub-subbab, kita masih punya PR nih untuk ngebenerin heading yang sebelumnya nih, kayak heading daftar isi, heading kata pengantar. Karena kan kemarin kita bikinnya masih belum pakai heading ya, karena kita ketika klik di sini tuh dia masih pakai normal yang biasa. Terus gimana cara bikinnya? Teman-teman mungkin pada mikirnya tinggal klik bab ini aja. Tapi kalau misalnya kita klik bab ini, dia akan munculin tulisan bab 1 seperti ini, karena tadi kita sudah pakai numbering. Sementara kan daftar isi nggak perlu ya numbering, kayak misalnya tulisan bab berapa, karena kan judulnya tinggal daftar isi aja. Nah, jadi kita dapat buat style heading yang baru nih. Jadi kita tinggal klik panah yang di sini, terus pilih create style. Nah, di sini teman-teman bisa nyeting namanya dulu ya, sesuai dengan keinginan teman masing-masing aja, yang gampang diingat atau gampang teman-teman hafal. Saya namainnya bukan bab ya, jadi untuk menggambarkan bahwa heading ini dipakai untuk judul-judul yang bukan selain judul bab. Nah, teman-teman juga bisa klik modify di sini nih untuk ngatur stylenya. Nah, yang pertama kita atur itu adalah yang di atribut ketiga ini ya, yang style based on. Jadi teman-teman bisa klik lalu arahkan ke heading 1 yang udah kita setting tadi ya. Kita klik. Nah, maka dia font dan semuanya kurang lebih akan mengikuti style yang udah kita buat tadi. Hanya kekurangannya adalah kita belum bikin boldnya nih, jadi kita klik. Nah, sebenarnya sini udah selesai ya, tapi masih ada tulisan bab 1 nih. Bab 1 ini ada karena kita kan tadi menggunakan style berdasarkan heading 1 yang tadi ya, yang pakai numbering. Jadi kita harus ilangin dulu numberingnya nih. Kita klik format, numbering. Kita pilih none, terus OK. Nah, baru hilang. Setelah ini baru kita klik OK lagi. Nah, kok masih belum berubah? Ya, jadi kita harus blok dulu daftar isinya, baru kita pakai yang bukan bab. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat ubah lagi yang lainnya juga ya, yang belum kita pakai heading yang udah kita bikin ini. Jadi kita ubah lagi, kita klik ke heading yang ini. Nah, yang abstrak pun kita ubah, kita klik lagi heading yang atas. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya untuk pembuatan heading untuk yang judul bab dan bukan bab sudah selesai ya sampai di sini. Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penggunaan heading untuk bagian subbab dan sub-subbab, sehingga teman-teman nggak perlu repot-repot lagi nih. Misalnya ngetik 21, 22, nanti kalau ngapus, misalnya 21 kehapus, teman-teman ubah lagi ke bawahnya. Nah, itu akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Dan untuk teman-teman yang misalnya punya pertanyaan, bisa ditanyakan juga di kolom komentar. Kita bisa saling tanya jawab di sana, saling diskusi. Dan atau mungkin teman-teman yang udah pernah nih pakai heading dan mau sharing di sana juga bisa banget kita sharing di kolom komentar sama-sama. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, karena masih banyak hal menarik lainnya yang akan muncul di channel ini. So, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.